Tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauhkan pergi. EJ itu diduga mengalami depresi hingga nekat lompat dari lantai 4. Dugaan tersebut berdasarkan keterangan dari istri korban yang mengungkapkan suaminya itu mengalami perubahan perilaku akhir-akhir ini. Dikutip dari surya.co.id, Kapolsek Mulyosari Kompol Eni Prihatin Rusa membeberkan keterangan mengenai kejadian tersebut pada Rabu 4 Desember. Seorang pemuda asal Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami gangguan kejiwaan. Kasus telah ditangani Yayasan Hasutan dan Perlindungan sejak 4 bulan yang lalu. Namun kondisi tangan maupun pandangan korban masih tidak bisa dikontrol. Orang bersaksi yang telah dimintai keterangan dan mengungkap beberapa nikmat yang dan korban sendiri sebagai sebagai tanda bunuh diri, dan juga ada sebuah surat yang ditemukan polisi di rumah kos korban. Maaf Bu, sesuai dengan prosedur yang sudah kita sepakati sebelumnya, Ibu bisa menunggu di luar. Apa nggak bisa di sini aja, Dok? Tidak bisa, sudah sesuai dengan prosedur yang sudah kita sepakati. Ya, Nak, nggak apa-apa kok. Kamu sama dokter ya. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya ia tidak menunjukkan kalau ia depresi atau tertekan. Tidak, sebelumnya dia baik-baik saja. Oke, akan saya selidiki kasus ini lebih lanjut. Jujur, akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Contoh hebohnya seperti yang kemarin, Rina Feriana, ia juga mengalami kasus yang sama seperti ini. Saya belum tahu pasti penyebab dari kasus ini apa, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Cukup sekian
Untuk perkembangan anak ibu akan saya beritahukan lebih lanjut. Oke, terima kasih ya, Dok. Iya, ada perlu apa? Oh, tunggu sebentar. Kak Leon, Kak, ada tamu. Ada apa ya? Selamat pagi. Pagi juga. Perkenalkan, nama saya Detektif Andra dan ini rekan saya Natasha. Ya. Di sini kami bertugas melidiki TKP ini. Oh yaudah, silahkan masuk. Bisa kalian ceritakan bagaimana kondisi Rina sebelumnya? Rina itu sebelumnya biasa aja. Dia itu normal, gak ada menunjukkan hal-hal yang aneh. Walaupun memang Rina itu orangnya jarang bicara. Tapi sebenarnya dia terbuka. Dia sering ngobrol bersama saya dan adek. Kalau ada sesuatu. Kemarin juga dia masih bersikap biasa saja. Jadi, beberapa hari sebelum Rina dilaporkan, kalian tidak melihat hal mencurigakan? Tidak. Apakah Rina pernah mengalami depresi berat sebelumnya? Menurut saya sih tidak. Kalaupun ada masalah, biasanya hanya masalah-masalah kecil. Kalaupun ada masalah besar, biasanya Karina curhat ke saya atau enggak ke kakak. Untuk saat ini, saya belum bisa menemukan apapun. Namun, berdasarkan wawancara saya dengan dokter psikolognya, ia mengalami tekanan jiwa yang sangat berat, hingga kelakuan dan mentalnya pun ikut terganggu. Mungkin cukup sekian untuk saat ini. Terima kasih atas informasinya. Saya pamit. Terima kasih. Halo. Andra ke tempat saya ya. Baik, saya segera ke sana sekarang. Dari siapa? Dokter Evania, cepat. Selamat siang. Siang. Bagaimana? Apakah ada perkembangan di kasus Rina Feryana? Sejauh ini tidak apa-apa. Tidak ada hal mencurigakan. Selain itu juga, semua TKP telah dibersihkan barang-barangnya. Lihat pasien-pasien ini. Mereka mengalami hal yang sama seperti yang Rina alami. Pada awalnya, mereka menunjukkan perubahan emosi yang amat sangat drastis. Mereka juga menggunakan obat-obatan yang sama seperti yang Rina pakai. Maksudnya? Mereka sangat takutan, histeris, paranoid, seperti mengalami anxiety disorder. Padahal sama sekali tidak ada yang menakutkan. Sebenarnya, tidak semua orang menggunakan antidepresan. Seralin tidak berdosis tinggi, tidak membuat sampai seperti ini. Ya, tepat sekali.
Saya yakin Rina dan pasien-pasien ini memiliki keterkaitan. Tapi saya belum tahu keterkaitan itu apa. Jadi saya minta bantuan kalian untuk memecahkan masalah ini. Tentu, tidak masalah. Saya memang tertarik dengan kasus seperti ini. Mungkin besok kita akan melidiki kasus-kasus seperti ini mulai dari rumah pasien-pasien itu. Tentu, saya akan menyiapkan salinan dari data-data pasien. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Detektif Andra dan ini rekan saya Natasha. Di sini kami bertugas menyelidiki TKP. Siap masuk. Jadi, bagaimana kondisi Rina sebelumnya saat mengalami depresi? Sebelumnya tidak ada tanda-tanda bagaimana dia dapat mengalami depresi dan itu terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba dia seperti itu. Jadi, tidak hal mencurigakan. Barang-barang di sini tidak ada yang mencurigakan. Ya, melakukan sesuatu sebelumnya. Tidak pernah. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak atas informasinya dan waktunya. Iya, ada apa? Perkenalkan, nama saya Detektif Andra dan ini rekan saya Natasha. Di sini kami bertugas menyelidiki kasus ini. Oh iya, sebentar ya, saya panggil kapasian. Siapa ya, Mas? Saya Detektif Andra. Oh iya, silakan masuk. Tasya. Tasya, lihat ini. Apa ini? DVD film. Hah? Ini DVD film yang saya temukan di tempat sebelumnya. Mungkin ini bisa jadi barang bukti kita. Kayaknya nggak mungkin. Bisa saja film ini hanyalah film biasa. Dan wajar aja orang menyanyi banyak film ini. Ini bukan kebetulan biasa. Buktinya film ini memang ada di TKP ini. Wajar saja. Namun, kenapa saya menemukan film ini di kamar Rina dan di kamar korban-korban sebelumnya? Pasti film ini ada kaitannya. Kita bisa selidikinya lebih lanjut. Baiklah, semoga film ini menjadi titik terangnya. Semoga. Sebelumnya, kalian tahu si Dini berasal dari mana? Saya kurang tahu deh DVD ini dapat dari mana. Kalau Anda, Pak? Adik saya memang senang sekali nonton film, tapi baru kali ini ia membeli DVD seperti ini. Biasanya sih ia nonton film di bioskop atau di mall bersama teman-temannya. Mungkin DVD itu akan saya bawa sebagai barang bukti. Semoga ada titik terang untuk kasus ini. Sebelumnya, terima kasih.
Jadi, bagaimana? Apa kamu sudah temukan sesuatu? Aku yakin film ini bermasalah. Hah? Tapi kan ini cuma sebuah film. Memang, ini cuma sebuah film. Maksudnya? Namun, kemarin malam aku menontonnya. Aku merasa masuk ke dalam film ini. Tapi pada saat adegan penerangan pembalasan dendam, itulah yang membuatnya seram. Saya nggak nyangka kamu sepenakut ini. Saya serius, Natasha. Iya. Terus? Contoh lainnya, pada saat pendengar tersebut mengetuk-ketuk pintu, benar-benar terasa nyata. Tapi pada saat saya memberhentikan film tersebut, suaranya tetap ada. Saya nggak tahu apakah ada orang di sana. Andra, gak ada film seperti itu. Sebagus-bagusnya film, tidak mungkin ada adegan yang nyata. Kamu harus menonton film itu. Tapi mental kamu harus kuat. Jangan sampai kamu menjadi gila dan film itu memang mempunyai kekuatan yang menyerang alam bawah sadar manusia. Sudahlah Andra, sekarang kamu tenangin diri kamu. Jangan terlalu berlebihan saat bekerja. Kasus ini pasti bakal selesai kok. Andra, aku ke belakang dulu ya. Jadi, sekarang gimana? Ayo kita pergi. Kemana? Kita selesaikan kasus ini. Jadi bagaimana? Apakah ada kemajuan? Ada. Lihat ini. Apa ini? Ini adalah penyebab mengapa seorang mengalami gangguan jiwa. Mana mungkin sebuah film dapat menyebabkan penontonnya hingga mengalami gangguan jiwa? Dari mana Anda bisa menyimpulkan seperti itu? Yang pertama, saya menemukannya di kamar Rina Feriana. Waktu itu, saya menganggap bahwa itu tuh hanya film biasa. Lalu? Di kamar pasien kedua, yang datangnya saya dapat dari Anda, saya menemukan DVD yang sama, terletak di sebelah laptop yang masih terbuka. Saya jadi penasaran sama DVD film ini. Di tempat pasien yang ketiga, saya juga menemukan DVD yang sama. Waktu itu, kondisinya sama persis seperti yang sebelumnya. Di kamar korban, saya menemukan laptop yang masih menyala. Pada saat saya membuka CD-ROM-nya, ternyata ada CD password tersebut. Berarti korban menontonnya, lalu dia menjadi gila sebelumnya sempat mengejeknya. Tunggu. Tadi kau bilang korban. Iya, saya yakin. Mereka semua ini adalah korban. Mereka tidak bersalah. Mereka menjadi gila karena film yang dibuat oleh Studio Stream. Jadi menurut Anda ada sekelompok orang yang dengan sengaja membuat film ini dan menyebarluaskannya ke masyarakat untuk tujuan yang misterius? Iya, benar sekali. Saya akui memang film ini memiliki hawa yang berbeda. Saya merasa ikut masuk ke dalamnya. Bagaimana kalau Anda menonton film tersebut? Anda siap? Baik, saya akan nontonnya. Kalau begitu, saya beri waktu 10 menit. Saya akan keluar, dan setelah itu, saya kembali kemari. Oh jadi lo yang gak suka sama kita. Oh jadi lo yang ngomongin kita mulu. Anak juku kayak lo berani gak suka sama kita. Apaan sih lo? Lo berani sama kita?
rasakan? Balik pintu dan jendela, suara teriakan atau kutukan itu, kamu merasakan sesuatu? Ya, itu memang benar adanya. Orang-orang yang sudah menonton film Watch Out ini akan ditarik masuk ke dalam film ini. Apalagi jika remaja-remaja yang memang tidak kuat mentalnya. Ia akan berhasil masuk. Berarti puluhan orang ini adalah orang yang dapat misalnya dari film Watch Out. Film ini benar-benar berbahaya. Kita harus cepat selesaikan kasus ini. Ya, kita juga tahu mengapa mental penonton dapat terganggu. Tapi, siapa yang membuat film ini? Siapa sutradara film ini? Dan apa alasan film ini dibuat? Action. Selanjutnya, kita akan menyelidiki lebih lanjut film Watch Out ini. Untuk itu, terima kasih atas informasi. Maaf ya, nunggu lama. Ya, nggak apa-apa. Jadi apa ada kemajuan di kasus adik saya? Sebelumnya, pernah melihat CD ini? Coba deh. Kayaknya saya pernah lihat deh. Di mana ya? Oh iya, waktu itu sekitar 3 hari yang lalu kayaknya di kamarnya Rina. Kamar Rina? Ya, Rina punya CD ini. Memang sih dia orangnya memang suka nonton film. Nah, dia jarang sebenarnya beli DVD kayak gini. Waktu itu saya nanya, dia DVD ini cuman film biasa. Saya juga heran dia dapat DVD ini dari mana. Sebelumnya, Anda tahu kemana Rina pergi? Waktu itu kalau nggak salah dia ada kerjaan di Depok. Mungkin dia dapat DVD itu di sana. Tapi saya juga nggak tahu persis dari mana dia dapat DVD ini. Anda jadi tidak tahu? Tidak tahu. Sebenarnya, film ini menjadi kuncinya. Maksudnya? Film ini memiliki kekuatan audio visual yang sangat kuat. Tiap adegan-adegan film ini membuat kita masuk ke dalam film itu. Seperti pada saat tokoh utama diteror, yang merasa ketakutan setengah mati. Penonton pun merasakan hal itu, walaupun itu hanya halusinasi. Setelah filmnya selesai, rasa teror dan ketakutan itu menjadi tetap ada. Kemudian, penonton merasa halusinasi hingga paranoid. Ujung-ujungnya, mereka semua mengalami gangguan jiwa. Jadi itu yang dialami oleh Alisa. Maaf ya, saya jadi kebawa suasana. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang sabar aja. Kita akan berusaha untuk menyelesaikan semua kasus ini. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak atas informasinya dan waktunya. Saya pamit. Ya. Terima kasih juga kamu. Pagi Mbak, kami sedang mencari pasien yang bernama Clara dan Widya. Ada nama apa ya? Ada keperluan penyelidikan. Tunggu sebentar ya. Ya. Ayo, saya tunjukkan ruangannya. Ada hantu. Kamu kan bermain di film ini. Kamu tahu siapa sutradaranya? Hantu yang besar? Iya, yang besar. Kamu tahu? Tapi hantunya lagi pergi. Pergi kemana, Clara? Dia pergi, jadi mati. Di sana ada banyak hantu yang suka ngetok-ngetok pintu. Lalu, hantu besarnya siapa? Kamu hantunya. Kamu membuat hantu yang banyak. Terus dapat uang. Hantunya dari tinta yang terbang sama matahari. Jadi, nama sutradaranya Reza? Clara tidak gila. Clara mengganggu kondisi psikisnya. Kamu akan mengerti jika kamu menyimaknya tadi. Begitu,
sekarang kita pergi ke rumah. Lydia, kamu tahu Reza? Reza Erdiansyah, orang terkuat di dunia. Dia sama hantu-hantu sedang buat dunia. Dunia di mananya? Di sini, dia kadang ngamuk-ngamuk, terus terbang ke rumah-rumah. Setiap hari aku datang, tapi banyak yang beda. Rezanya ada di mana sekarang? Lagi terbang di wadah. Terus dia pakai buat cahaya sama hantu-hantu. Hantu itu apa sih? Yang main, terus datang, kadang-kadang mereka pergi ke kamar. Nama saudaranya Reza Erdiansyah. Siapa gitu? Kesimpulannya yang memimpin adalah Reza Erdiansyah. Dengan begitu kita bisa melacak mereka, kita bisa menginterogasi mereka, dan kita bisa dapatkan siapa dalam semua ini. Kita hanya tinggal 1 langkah lagi untuk menyelesaikan kasus ini. Kamu Reza kan? Kamu sutradara film One Shot itu kan? Apa benar
Kamu bernama Reza Diansyah. Apa benar Anda menyutradarai film What's Up itu? Apa tujuan Anda membuat film itu? Apa tujuan Anda membuat film itu? Apa tujuan Anda membuat film itu? Jawab. Lihat data itu. Kami berhasil menemukan sutradara dari film What's Up ini. Tapi sayang, sama seperti artis yang lain, ia mengalami gangguan mental. Memang film apa yang dapat membuat sutradara, aktris, dan penontonnya mengalami gangguan mental? Aneh sekali. Padahal cerita filmnya sangat simpel. Ya kan, Natasha? Ya, jadi film ini tuh cuma tentang seorang pembuli yang mendapatkan balas dendam dari orang yang dibunuhnya tersebut. Tapi saya masih bingung saat ada seseorang yang melihat si pemeran utama di lorong tersebut. Nah, itu Hana. Dia tokoh yang membunuh Clara. Padahal sebelumnya Hana akan berperan menjadi tokoh antagonis utama, namun digantikan menjadi tokoh protagonis tambahan. Tepat sekali. Kamu adalah Mr. Lambda, seorang penulis cerita itu. Saya menguasai semuanya lewat buku catatan dia. Banyak coretan tentang alur cerita film What's Up itu. Saya mendapatkannya saat saya berada di dalamnya. Waktu itu, pada saat saya mengantar Natasha pulang, saya melihat buku catatan Natasha yang tertinggal di dalam mobil saya. Saya membukanya, dan benar, dalam buku tersebut berisi tentang catatan film What's Up. Lalu, pada saat saya berpenjara dengan Natasha di sebuah mall, saya diikuti oleh orang suruhan Natasha. Tetapi, saya berhasil menangkap dia. Dan saya membuat kesepakatan dengannya. Kamu masih menjadi seorang detektif atau mengikuti identitas kamu sebagai penulis. Tapi kamu malah ditugaskan untuk menyelidiki film yang kamu buat sendiri. Kamu harus bertanggung jawab atas kasus ini.
Oh jadi lo yang gak suka sama kita. Oh jadi lo yang ngomongin kita mulu. Anak cupu kayak lo berani gak suka sama kita.